Pidato Jokowi pada akhirnya keluar juga terkait COVID-19 yang mewabah di negara ini. Presiden Joko Widodo dengan tegas dan dengan data yang akurat mengatakan sebuah fakta yang ada di lapangan terkait dengan penanganan COVID-19. Dia mengatakan bahwa COVID-19 memang wabah yang tidak bisa dianggap remeh, namun juga jangan terlalu dianggap sebagai sesuatu hal yang harus banget untuk dipolemikan. Karena Presiden Jokowi juga tahu bahwa ada polemik-polemik yang sengaja dibuat oleh para pemangku kepentingan untuk membuat COVID-19 ini begitu mengerikan dan menakutkan. Sehingga sektor ekonomi puluhan juta orang yang ada di belakangnya harus mati. Karena COVID yang mewabah, dia tidak mau bahwa ekonomi akan hancur dan itu menyangkut mayoritas penduduk Indonesia. Prioritas utama memang betul bahwa kesehatan dan protokolnya harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Memakai masker, menjaga jarak dan melakukan isolasi mandiri jika ada gejala untuk memutus mata rantai COVID-19 di tempat mereka. Rasanya gerakan 3M ini sudah cukup untuk membuat COVID-19 cepat selesai di negara ini. Akan tetapi ada sebuah aksi fear-mongering yang dikerjakan oleh para orang-orang yang ada di belakang layar untuk membuat COVID ini menjadi pandemik yang begitu menakutkan. Dan harus menjadi ajang dan panggung menghentikan Joko Widodo sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Inilah strategi yang mereka kerjakan dan Jokowi tentunya sudah bisa membaca sebelumnya. Sehingga video singkat yang berdurasi sekitar 7 menit itu membuat kita sama-sama paham bahwa Jokowi sedang menghadapi hal yang bukan sebatas pandemi global saja. Melainkan Jokowi menghadapi sekelompok orang yang kelihatannya disetir untuk melakukan pembodohan dan teror terkait COVID. Hal ini mudah terbaca kok. Apa yang Jokowi katakan itu sudah menjadi sebuah rahasia umum yang selama ini memang belum dipublikasikan secara resmi. Tapi dengan Jokowi pada akhirnya mempublikasikan secara resmi. Jadi saya sudah bisa dengan lebih bebas lagi mengatakan siapa orang di balik layar untuk menjadikan COVID ini sebagai alat propaganda negara ini. Mereka adalah kubu oposisi yang tidak pernah puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang sudah sangat luar biasa ini. Bayangkan di negara yang nomor 4 terbesar di dunia penduduknya. Negara ini masih ada di urutan ke-20 sekian terkait angka tingkat kepositifan. Jangan sebut yang berseberangan dengan pemerintah. Ada yang menyusup ke dalam mungkin. Dengan angka ini saja kita bisa harusnya sadar bahwa COVID di Indonesia memang bisa diatasi. Kalau bicara tentang keterbatasan alat tes dan jumlah orang yang dites di negara ini, kita tidak bisa berkata-kata terlalu banyak. Jadi bicara tentang tingkat kepositifan, kita harus paham bahwa Indonesia ini sedang berjuang untuk lepas dari masalah. Apalagi membandingkan negara Indonesia dengan Singapura, sungguh merupakan perbandingan yang buat saya jauh dari kata intelek. Sebagai negara keempat terbanyak penduduknya di dunia dan kondisi geografis yang begitu luas dan terpisah oleh laut, Indonesia agak sulit untuk melakukan lockdown total. Inilah yang langsung disebut dengan jelas oleh Presiden Joko Widodo bahwa kepala daerah tidak perlu sok-sokan untuk melakukan lockdown provinsi. Dan kalimat ini membuat para pembenci Jokowi langsung kejang-kejang tidak karuan dan keringat dingin. Apa yang dikatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia adalah fakta dan data yang tidak bisa kita bantah. Sampai saat ini saya percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo terkait penanganan konflik yang ia delegasikan kepada para menteri-menterinya dan satuan tugasnya. Tapi ada saja orang-orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, namun ternyata berdarah asing, malah mencibir gerakan yang dikerjakan oleh Presiden dan para menteri. Kita lihat saja Najwa Shihab yang satu marga dengan Rizik, dan juga Anies yang satu marga dengan Novel Baswedan. Ngapain mereka?
Mereka hanya menyebarkan isu-isu nggak penting demi rating dan sesuap nasi. Saya mendukung Presiden Joko Widodo dan saya percaya bahwa pemerintahan memiliki niat baik untuk menyelesaikan COVID-19 dengan cara yang cocok untuk negara ini. Tentu kesempurnaan hanya milik Tuhan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dijalankan di dalam pemerintahan ini terkait penanganan COVID-19. Akan tetapi jauh lebih baik jika kita melihat bahwa data menunjukkan Indonesia dengan angka penduduk nomor 4 dunia masih menempati angka 20-an di dalam kasus positif COVID ini. Mau membandingkan dengan Cina? Jangan pikir angka yang Cina munculkan di mentok 90 ribuan kurang itu adalah angka asli. Dan jangan pikir lockdown ala Cina ini bisa dikerjakan di Indonesia. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, Anda masih bisa diandalkan dan saya masih percaya dan mengharapkan bahwa Bapak bisa terus menyelesaikan COVID-19 ini demi menjalankan amanat rakyat. Biarkan anjing-anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.